Di bawah permata khatulistiwa, Indonesia membentang bagai permadani zamrud yang mempesona. Di sini bersemayam simfoni budaya lebih dari 1.700 suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, merajut indah benang perbedaan. Di tengah keragaman ini terdapat satu pemersatu yang kokoh, yaitu Pancasila, 5 dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangsa. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Saat ini, korupsi telah menjadi kutukan bagi bangsa Indonesia. Tindakan korupsi sudah seperti wabah virus yang terus menyebar tanpa henti. Dalam pengertian yang luas, korupsi seringkali diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan diri sendiri. Salah satu penyebab korupsi yang paling umum adalah sifat serakah manusia. Keserakahan dapat mendorong seseorang rela untuk melakukan segala hal demi menyenangkan nafsu pribadinya. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki nilai-nilai etika yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya tindakan korupsi, berarti nilai-nilai di dalam Pancasila telah dilanggar. Merajalelanya koruptor di Indonesia layak dianalogikan dengan tikus-tikus yang terus kelaparan dan tidak memiliki rasa kenyang. Koruptor sudah seperti benalu yang selalu merusak struktur sosial dengan cara mengambil keuntungan pribadi dan merugikan kehidupan masyarakat lainnya. Tindakan korupsi sendiri berdampak negatif pada berbagai bidang, baik di bidang politik, ekonomi, serta merusak birokrasi bangsa. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, negara Indonesia harus segera melakukan upaya pencegahan yang konkret untuk membasmi adanya tindakan korupsi. Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang menjadi awal dari munculnya kemiskinan. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperoleh rendah. Kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Jika dihubungkan dengan perekonomian, sudah jelas adanya perbedaan dalam distribusi pendapatan seperti setiap daerah yang berbeda dalam pertumbuhan atau pembangunan ekonominya dan adanya kebijakan publik dari pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat kalangan menengah bawah. Kesenjangan sosial lebih menyudutkan kepada situasi dari proses tersebut sehingga terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di Indonesia. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesenjangan sosial masyarakat di Indonesia yakni ada kondisi demografi, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kemiskinan, tidak meratanya lapangan pekerjaan di Indonesia, adanya perbedaan status sosial di dalam tubuh masyarakat, lalu ada letak geografis di Indonesia yang berbeda-beda. Adapun faktor internal yang mempengaruhi kesenjangan sosial masyarakat di Indonesia yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM karena tingkat pendidikan yang kurang mumpuni. Intoleransi dan konflik agama merupakan tantangan serius dalam masyarakat Indonesia yang multikultural. Konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama dan keyakinan seringkali mengancam kerukunan sosial dan keberagaman yang dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia muncul sebagai kerangka kerja yang relevan dan potensial dalam penanggulangan intoleransi dan konflik agama. Indonesia, salah satu negara yang paling beragam di dunia. Dan Pancasila sebagai dasar negaranya memegang peran sebagai simbol keberagaman dan kesatuan bangsa. Tuhanannya Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila menyatukan perbedaan dalam satu bingkai kemanusiaan.